Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Safiatuddin dengan NIM 180703009 dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Jadi pada kesempatan kali ini saya membuat video untuk menyelesaikan tugas mata kuliah biolaut dengan dosen pengampu Bapak Ilham Zulfahmi. Baik, untuk pertamanya saya akan menjelaskan tentang materi dari Bapak Anindya Wirasatria dengan judul Variabilitas Upwelling di Perairan Indonesia. Baik, pertama kita harus tahu dulu apa itu upwelling. Upwelling itu dari bahasa Inggris yang artinya pembalikan massa air. Secara umum, pengertian upwelling itu adalah sebuah fenomena di mana air laut yang lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar bergerak dari dasar laut ke permukaan. Akibat dari pergerakan tersebut, terdorongnya massa air di permukaan, maka akan terjadi kekosongan, sehingga kekosongan ini adalah yang kemudian diisi oleh massa air yang di bawah. Jadi secara singkatnya, upwelling itu adalah penaikan massa air dari kolom air yang lebih dalam menuju ke permukaan air. Jadi faktor yang mempengaruhi upwelling itu ada 3, yaitu yang pertama ada kandungan klorofil, dan selanjutnya ada angin dan suhu. Jadi kandungan klorofil pada satu perairan jika semakin tinggi kandungan klorofil tersebut, suhunya semakin rendah dan anginnya semakin kencang, maka hal itu akan mempengaruhi faktor terjadinya upwelling. Sebetulnya proses upwelling ini terjadi tidak lepas dari peran angin atau dikenal dengan transport Ekman. Jadi karena adanya transport Ekman, terjadinya pembelokan ketika terjadinya upwelling, maka dikenal dengan istilah equatorial upwelling. Oleh karena adanya pembelokan tersebut, maka kita mengenal istilah equatorial upwelling. Jadi pada daerah ekuator itu terdapat trade wind atau juga disebut dengan angin pasar, di mana nanti massa air itu akan dibelokkan ke arah ekuator. Maka terjadilah kosan massa di daerah ekuator tersebut, sehingga massa air yang di bawah akan digantikan oleh massa air di atas untuk mengimbangi massa air yang ada di atas perairan. Selanjutnya, upwelling itu terjadi karena ada faktor coastal upwelling. Jadi coastal upwelling ini terjadi karena adanya angin dan batas daratannya seperti pantai ataupun laut. Jadi mengapa penting kita untuk mengetahui upwelling? Jadi kita harus mengetahui upwelling agar mengetahui kasus-kasus upwelling yang terjadi di perairan Indonesia. Jadi dapat yang kita rangkum bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya upwelling itu ada 3. Yang pertama ada faktor klorofil, yang kedua ada suhu, dan yang ketiga ada angin. Selanjutnya ada contoh peristiwa upwelling di perairan Indonesia, yaitu di perairan selatan Sulawesi. Jadi diambil dari penelitian Setiawan dan Kawarmura 2011, itu dapat kita lihat bahwa pada bulan Agustus kandungan klorofilnya meningkat dan suhunya rendah, anginnya kencang, sehingga dengan 3 faktor tersebut terjadilah peristiwa upwelling. Selanjutnya saya akan merangkum materi kedua, ini disampaikan oleh Bapak Dwi Susanto yang judulnya Dinamika Arlindo. Jadi pertama kita harus tahu dulu apa itu Arlindo. Arlindo adalah singkatan dari Arus Lintas Indonesia, di mana secara umum pengertiannya adalah sistem keseimbangan massa air di laut, sehingga daerah Pasifik Barat yang panas bisa mengalir ke Samudra Hindia yang dingin. Jadi selanjutnya kita harus tahu kenapa penting untuk kita tahu itu Arlindo. Arlindo karena secara global Arlindo itu mempengaruhi sirkulasi laut dan juga mempengaruhi distribusi panas atau freshwater. Kemudian mempengaruhi biochemical flow dan mempengaruhi air-sea interaction. Dan secara lokal, Arlindo itu mempengaruhi sirkulasi massa air atau nutrients, mempengaruhi distribusi migrasi ikan pelagis, mempengaruhi biochemical flow, fertilized coral maupun sampah plastik, dan yang terakhir mempengaruhi
erupsi interaction, curah hujan, pola iklim, dan sebagainya. Selanjutnya, apa penyebab terjadinya Alindo? Jadi prinsip dari Alindo ini, prinsip air akan mengalir dari permukaan yang lebih tinggi ke permukaan yang lebih rendah, atau large scale process. Itu bergantung perbedaan sea level atau pressure di Western Pacific dan Eastern Indian Ocean. Karena dorongan Eastern Trade Wind di Equatorial Pacific mendorong massa ke WPWP, sehingga secara generalnya Alindo mengalir dari Pasifik ke Indian Ocean. Namun, karena dinamika Indian Ocean ini, maka massa air bisa masuk ke internal Indonesia dari Indian Ocean. Selanjutnya, kesimpulan dari Alindo ini adalah Alindo ini memegang peran penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia. Alindo mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita. Jadi dari materi arus lintas Indonesia ini dapat disimpulkan bahwa Alindo memegang peran penting dalam sirkulasi laut dan iklim dunia, dan juga Alindo mempengaruhi dinamika laut dan iklim kita. Secara umum, jumlah rata-rata tahun debit Alindo transport itu 15 cf. Jalur utama masuk Alindo ialah Selat Makassar, Riva Matola, Pesisir, Halmahera, Seram, dan Selat Karimata. Dan jalur keluar ke Indian Ocean ialah Selat Ombay, Timor Pesisir, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Sape, dan Selat Sunda. Jadi selama 3 dekade ini, penelitian Alindo lebih ke arah pengaruh terhadap sirkulasi laut dan iklim dunia. Perlu lebih ditekankan bahwa pengaruhnya terhadap distribusi nutrien, biochemical chemistry, biodiversity, upwelling dan lingkungan, serta perikanan. Baik, cukup di sini penjelasan saya tentang kedua materi tersebut. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.